Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Kalian Sepin. Baik, video kali ini aku mau bahas tentang soal tentang deret. Ya, nanti di UTBK itu soal deret ada di soal sub TU di bagian numerik atau nanti di bawah-bawah. Nah, caranya untuk mengerjakan soal deret seperti ini adalah kalian dengan melihat terlebih dahulu deret itu sendiri. Yang pertama, lihat ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri yang ditanyakan. Nah, kalau ini contoh yang ditanyakan adalah ke sebelah kanan. Kemudian setelah itu lihat angkanya apakah semakin banyak, apakah semakin sedikit. Kalau semakin banyak itu berpotensi merupakan hasil dari penjumlahan atau perkalian. Kemudian selanjutnya kita lihat tanpa selisih, apakah itu jaraknya banyak ataukah tidak. Kalau banyak itu jaraknya perkalian, kalau sedikit itu jaraknya penjumlahan. Apabila tanpa spasi nanti sudah menemukan pola yang sama selama lebih dari 1 atau 2 kali, maka itu bisa ditetapkan sebagai polanya. Contohnya ini, 2, 4, 6, 8. Ini semakin ke kanan itu semakin banyak. Nah, berarti yang berpotensi adalah tambah atau kali. Coba kita lihat tanpa spasi dulu. Dari 2 ke 4 itu berapa tambah berapa? Iya, ditambah 2. Kemudian 4 ke 6, sama ya, tambah 2. 6 ke 8 juga ditambah 2. Nah, ini polanya sama, lebih dari 2 kali bahkan ya. Kita ketahui bahwasanya untuk yang ditanya di sini merupakan hasil dari 8 ditambah, iya, sama, ditambah 2, yaitu berapa? 10. Nah, nomor 2 ini semakin ke kanan itu semakin sedikit. Kalau semakin sedikit itu potensinya adalah pengurangan atau pembagian. Kita lihat seperti yang kasus di pertama, tanpa selisih dulu. Kalau jaraknya itu sedikit, berarti dia itu pengurangan. Kalau jaraknya banyak, itu pembagian. Tanpa selisih 100 ke 50, itu min berapa? Min 50. 50 ke 25 min berapa? 25. Sepertinya tidak ini ya, tidak beraturan. Coba kita bagi. Karena satunya kurang, satunya bagi. 100 dibagi 50 itu 2. 50 ke 25 itu juga dibagi 2. Wah, ini 2 kali ya, sama. Berarti 25 ke sini adalah dibagi 2 juga. 12,5. Oke, untuk yang pertama nanti akan ada contoh dan kita akan bahas tentang materinya ya teman-teman. Nah, di sini ada soal cerita mengenai suatu deret, yang mana ya berbunyi, suatu turnamen olahraga dilaksanakan selama seminggu. Jumlah penonton turnamen olahraga tersebut dari hari ketiga, di sini diketahui hari ketiga, sampai dengan hari ketujuh, jadi tidak mulai dari hari pertama ya, yaitu 66, 73, 70, 77, dan juga 74. Jika jumlah penonton turnamen olahraga tersebut bersifat konstan, konstan itu maksudnya adalah tetap dengan selisih yang sama seperti yang sudah disediakan dari hari ketiga sampai dengan hari ketujuh. Dari hari pertama ya, ini konstan, jumlah penonton turnamen olahraga di hari pertama. Nah, ini tadi dimulainya tidak dari hari pertama, tetapi hari pertama dijadikan sebagai pertanyaan untuk soal. Kita tulis yang sudah diketahui di soal, yaitu ada hari ketiga, hari ketiganya yaitu ada 66, hari keempatnya 73, kemudian hari kelima ada 70. Oke, di sini kita ke pertanyaannya, yaitu yang ditanyakan adalah hari pertama. Jadi kita harus membuat hari kedua di sebelah kiri hari ketiga, dan di sini baru hari pertama. Kita buat secara urut ya. Nah, di sini diketahui konstan, jadi untuk selisih dari hari pertama, hari kedua itu sama seperti yang sudah ada di sini. Cara mengetahuinya yaitu kita lihat dulu deretnya, ini. Apakah semakin ke kanan itu semakin naik, ataukah semakin turun, atau campuran? Nah, sepertinya ini campuran ya, sehingga nanti kemungkinan yang akan kita dapatkan, tiap ke kanan itu bisa minus, bisa plus. Kenapa nggak kali dan juga bagi? Karena sepertinya ini jaraknya itu tidak terlalu banyak ya, jadi tidak kali maupun bagi. Oke, langkah 1 sesuai dengan yang sudah kita pelajari adalah mencari selisih tanpa spasi dari masing-masing
angka yang sudah disediakan, yaitu dari 66 ke 73 itu tambah atau kurang? Ya, betul banget. Tambah berapa? Tambah 7. Dari 73 ke 70, tambah atau kurang? Betul sekali, kurang 3. Minus 3. 70 ke 77, wah, polanya itu sepertinya benar seperti dugaan awal kita, yaitu plus minus. Plus 7 dan 77 ke 74 adalah min 3. Seperti yang sudah kita ketahui bersama tadi di awal, bahwasanya untuk menentukan pola suatu deret itu lebih dari satu kali. Nah, di sini sudah kita dapatkan ada polanya, yaitu plus 7, min 3, plus 7, min 3 secara berulang. Oleh karena itu, untuk mengetahui pola yang ada di hari kedua, berarti kita menggunakan yang sudah tersedia di sini. Sebelum plus 7, yaitu ada min 3. Berarti di sini ada min 3. Semakin ke kiri, setelah min 3 itu ada plus 7. Cuma itu nanti perhitungan ke kanan, dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan itu berbeda, ya kan? Contohnya di sini, 73 dan juga 70. Kalau ke kanan, 73 ke 70 itu min 3. Berarti kalau ke kiri, 70. Jadi, berapa supaya jadi 73? Ya, plus 3. Jadi, tandanya nanti itu berubah. Kalau kebalik, di sini juga sama, berarti ini jadi plus 3. 66 plus 3 yaitu berapa? 69. Di sini plus 7 berarti karena kebalik ya, dari sini ke sana, jadi min 7. 69 min 7 yaitu adalah 3. Nah, jadi dapat kita ketahui bersama bahwasanya hari pertama itu adalah 63. Jawabannya yang B. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kedua, yaitu ini agak sedikit berbeda tipenya ya. Kita baca soalnya, sebuah usaha pembuat akuarium selama 5 hari berturut-turut membeli kaca sebanyak 4, 6, 8, 10, dan juga 12 lembar. Kaca tersebut dipotong untuk membuat akuarium sebanyak 5, 8, 9, 12, dan juga 13 buah. Nah, ini jadi ada dua ya deretnya ya teman-teman, ini dan juga ini. Jika tren perubahan bersifat konstan, lagi-lagi konstan, yaitu sama, berapa buah akuarium di hari ke-6? Nah, ini tadi yang ditanya, kalau soal sebelumnya itu di hari pertama, sekarang di soal kedua itu hari ke-6. Oke, kita buat harinya dulu ya. Tadi diketahui dari hari berapa? Hari pertama. Selama 5 hari berturut-turut, hari pertama, hari kedua, iya. Hari pertama, kaca yang dibeli yaitu sebanyak 4, 6, 8, 10, 12. Kemudian kaca yang dipotong ada 5, 8, 9, 12, dan juga 13. Jadi yang ditanya itu ada di sini ya kan? Oke, kita cari polanya dari kedua yang sudah ditampilkan di sini. Kita lihat yang atas dulu ya, yaitu 4, 6, 8, 10, 12, semakin ke kanan itu semakin banyak ya. Jadi kemungkinan itu kalau nggak plus adalah kali. Kemudian kita lihat lagi apakah itu jaraknya banyak. Kalau jaraknya banyak, berarti itu kali. Kalau sedikit, berarti itu adalah tambah. Oke, kita lihat tanpa spasi dulu ya. 4 ke 6 yaitu plus 2. 6 ke 8 juga plus 2. 8 ke 10 sama plus 2. 10 ke 12 juga plus 2. Kemungkinan kaca yang dibeli di hari ke-6 adalah plus 2 juga, yaitu 14. Lihat yang barisan kedua, yaitu dari ke kanan, itu semakin banyak juga ya. Kemudian kita cek tanpa selisih dulu, 5 ke 8 itu plus 3. 8 ke 9 itu plus 1. 9 ke 12 itu plus 3. 12 ke 13 itu plus 1. Nah, kita dapatkan polanya ini selang-seling ya, tidak seperti yang atas. Berarti dapat kita ketahui coba yang bawah itu berapa. Ya, betul sekali, setelah ada plus 1 yaitu plus 3 di sini. Kenapa kita gunakan plus 3? Karena ini sudah berulang selama lebih dari satu kali, sehingga dapat dipastikan itulah polanya. 13 plus 3 yaitu adalah 16. Untuk mengeceknya apakah benar hitungan kita atau tidak, kita cari selisih dari sini. 4 sama 5 itu selisihnya plus 1.
6 sama 8 itu selisihnya plus 2. 8, 9 itu selisihnya adalah plus 1. 10 dan 12 itu selisihnya plus 2. 12 dan juga 13 itu selisihnya plus 1. Nah, berarti harusnya 14 sama 12 itu selisihnya plus 2. Ini berulang ya kan? Coba 14 dengan 16, ya betul sekali, plus 2. Berarti jawaban 16 kita di sini sudah benar. Bagi kalian yang bingung, ini pakai yang 14-nya apa pakai yang 16-nya, soalnya ada semua kan. Nah, kita lihat lagi ke soal. Di sini yang atas itu kaca yang dibeli, yaitu ada sini. Ini kaca yang dibeli, ini potongan-potongan kacanya. Jadi, ditanya jumlah kacanya itu berarti berdasarkan potongan kacanya. Jadi, yang dipilih adalah yang 16. Jawabannya yang C. Oke, di sini ada soal, yaitu sebuah pembangkit listrik tenaga uap PLTU mendapatkan pasokan batubara selama 5 hari berturut-turut sebesar 5, 7, 6, 8, dan juga 7 ton. Selama kurun waktu tersebut, PLTU menghasilkan daya listrik sebesar bla 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 bla. Nah, ini berarti tadi sama dengan tipe yang, iya, betul sekali, tipe yang kedua. Oke, berarti langkah pertama adalah kalian menuliskan harinya terlebih dahulu, selama 5 hari berturut-turut, yaitu yang atas. Kemudian selama 5 hari itu nanti bawahnya 7, 9, dan seterusnya. Langkah selanjutnya yaitu kalian mencari pola dari yang pertama dulu ini, kemudian dicari polanya yang ini, kemudian untuk mengeceknya kalian mencari selisih dari yang pertama dengan yang kedua. Seperti itu. Coba kalian jawab. Ada jawabannya apa nomor ini? Jawabannya apa nomor 3? Kemudian tulis di kolom komen.